Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisna dari kelas PAI 3F dengan NIM 2053159 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pernikahan. Kedua, dasar pernikahan. Ketiga, hukum pernikahan. Keempat, rukun dan syarat pernikahan. Kelima, kewajiban suami dan kewajiban istri. Dan keenam, tujuan pernikahan. Baiklah, yang pertama kita membahas pengertian pernikahan. Menurut bahasa, pengertian pernikahan yaitu menyatukan atau bertemu. Menurut istilah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Dua, yaitu dasar pernikahan. Dasar pernikahan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Al-Quran, seperti ayat di atas, dan artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dua, yaitu hadis. Dari hadis di atas yang artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah." Hadis riwayat Abu. Ketiga, yaitu hukum negara. Hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tiga, yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak dan boleh menikah. Kedua yaitu wajib. Orang yang telah mampu menikah, bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang ketiga sunat. Orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan kepada perzinaan. Yang keempat yaitu makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima yaitu haram. Haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Keempat, kita membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Rukun pertama yaitu adanya calon suami, dengan syarat beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim dan tidak sedang ihram atau umroh. Rukun kedua yaitu adanya calon istri, dengan syarat beragama Islam, tidak terpaksa dan tidak bersuami, bukan muhrim dan tidak dalam masa iddah, tidak sedang ihram dan umroh. Rukun ketiga yaitu adanya wali, yang bersyarat mukallaf atau Islam, dewasa dan sehat akal, laki-laki merdeka, adil dan tidak sedang ihram atau umroh. Keempat yaitu adanya 2 orang saksi, dengan syarat Islam, dewasa, sehat akal, tidak fasik dan hadir dalam akad nikah. Rukun yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul, dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. 5, yaitu kita membahas tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Bagi suami, yang pertama yaitu memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Kedua, menyayangi, menghargai, memperhatikan istri dan anak-anaknya. Ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Terakhir, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, agar menjadi anak soleh dan soleha. Kewajiban bagi istri yang pertama yaitu patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepada rumah tangga.
Kelima, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Terakhir yaitu bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur, serta bijaksana pada suami. Tentang tujuan dan hikmah pernikahan. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul menikah adalah ibadah. Kedua, mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dengan membina rasa kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan suci serta memperoleh keturunan yang sah. Keempat, menikah sebagai alat kembali agar tidak terjerumus pada kemaksiatan zina. Yang terakhir yaitu mempererat silaturahmi antar keluarga suami dan istri.